Mana yang kita dahulukan? Bayar utang puasa Ramadan dulu atau puasa sunnah Syawal dulu? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita ketahui dulu, setidaknya ada 3 kondisi dalam hal ini, ya, dalam pengerjaan puasa Ramadan sama puasa Syawal. Kondisi yang pertama, orang yang sudah melakukan puasa Ramadan full, puasa Ramadannya full, kemudian dia puasa Syawal. Kondisi ini jelas, ya, kondisi pertama jelas bahwa dia insya Allah akan mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh. Itu kondisi yang pertama. Jadi puasanya full, kemudian diiringi puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah itu nggak ada masalah, pasti insya Allah dapat keutamaan puasa 1 tahun penuh. Kondisi yang kedua, yaitu puasa Ramadannya nggak full, tapi setelah Ramadan berlalu, dia kerjakan dulu utang puasanya, baru kemudian setelah itu dia mengerjakan puasa di bulan Syawal. Ini juga nggak ada masalah, ya. Insya Allah dia akan dapat pahala puasa setahun penuh. Yang jadi masalah itu kondisi yang ketiga. Gimana kondisi yang ketiga? Puasa Ramadannya nggak full, tapi dia nggak punya waktu buat bayar utang puasa, nggak punya waktu untuk mengkodok. Sementara waktu yang tersisa buat mengerjakan puasa Syawalnya itu tinggal sedikit. Misalkan dia nggak bisa bayar utang dulu karena sibuk misalkan, ya, entah dia safar atau bagi wanita dia mengalami nifas, mengalami haid dan yang lain sebagainya. Intinya nggak punya waktu. Ya, sehingga waktu yang tersisa tuh cuman sedikit, cuman cukup buat puasa Syawal aja. Kalau dia puasa kodok duluan jadi kelewatan puasa Syawalnya. Nah, kondisi yang ketiga inilah yang jadi pembahasan kita. Nah, ada 2 pendapat mengenai yang mana yang harus kita lakukan. Puasa kodok dulu apa puasa Syawal dulu. Pendapat yang pertama dengan tinjauan alasan, pendapat yang kedua tanpa tinjauan. Kita bahas yang dengan ditinjau dulu ya alasannya. Maksudnya gimana? Ya tergantung alasannya. Ya, ditinjau dulu. Alasan dia kenapa sampai punya utang puasa tuh alasannya apa? Syar'i apa enggak? Uzurnya syar'i atau enggak? Kalau uzurnya uzur syar'i, maka dia boleh, ya, melakukan puasa Syawal dulu meskipun masih punya utang. Ya, karena alasannya uzurnya uzur syar'i. Alasan dia punya utang di bulan Ramadan adalah alasan yang syar'i. Contohnya kayak tadi ya, safar, kemudian setelah proses persalinan, kemudian ada nifas, kemudian haid dan yang lain sebagainya, ya nggak ada masalah. Dia puasa Syawal dulu baru qadha. Tapi dia hanya mendapatkan pahala puasa sunnah saja, nggak dapat pahala puasa setahun penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan dia sampai punya utang tuh bukan alasan yang syar'i. Dia punya utang puasa bukan alasan yang syar'i. Contoh misalkan ya emang pengen batal aja gitu pas lagi Ramadan, pengen batal lah. Atau alasan nggak bangun sahur, telat bangunnya nggak sahur, terus nggak puasa. Ya kan nggak sahur bukan alasan yang syar'i. Nggak sahur ya harus tetap wajib puasa. Itu ujian, itu cobaan buat kita. Tetap puasa apa enggak? Gitu. Tapi sebagian orang menganggap bahwa nggak bangun sahur jadi alasan buat nggak puasa. Sebenarnya bukan alasan yang syar'i. Contoh misalkan alasan dia nggak syar'i tadi. Nah berarti ya kalau alasan nggak berpuasanya adalah bukan alasan yang syar'i, maka dia nggak boleh mendahulukan puasa Syawal dulu. Dia wajib mengqadha dulu. Kalau dia puasa Syawal dulu, puasa Syawalnya nggak sah karena dia masih punya utang. Sementara yang hutang itu hukumnya wajib. Adapun yang puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Mendahulukan yang wajib lebih diutamakan daripada mendahulukan yang sunnah. Ini dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Jamal, Syarah Al-Minhaj, karya Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama madhab Syafi'iyah. Beliau menyatakan, yahsulu aslu sunnah as-saum illam yahsulu thawab al-madhkur. Orang yang puasa mendahulukan 6 hari di bulan Syawal, mendahulukan puasa Syawal daripada utang puasa atau mengqadha puasa, yahsul alaihi thawab, dia dapat pahala, tapi pokok inti pahalanya doang, pahala puasa. Tapi dia nggak dapat pahala setahun penuh. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, litarattu bihi fil khabar ala siyami Ramadan. Wa in aftara Ramadan ta'addiyan haruma alaihi saumuha. Tapi kalau dia berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja, artinya bukan alasan syar'i, haruma alaihi saumuha. Dia nggak boleh puasa Syawal dulu, haram hukumnya. Ya, jadi ini pendapat yang pertama yang mana ditinjau dari alasannya dulu, kenapa dia sampai nggak berpuasa. Kemudian yang kedua, yaitu yang tanpa tinjauan. Jadi alasan dia punya hutang karena udzur syar'i ataupun nggak ada masalah. Yang penting dia judulnya punya utang puasa Ramadan, punya utang qadha. Yang mana yang harus didahulukan? Bayar hutang dulu
atau puasa Syawal dulu. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama bahwa dia wajib untuk bayar hutang dulu. Apapun alasannya, ya, dia tetap harus wajib membayar hutang dulu baru puasa Ramadan. Karena bayar hutang puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sementara puasa sunnah Syawal, puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Nah, dalilnya adalah zahir hadis Nabi SAW. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah zahir, konteks secara eksplisit apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, di mana di dalam redaksinya dia bersabda, "Summa atba'ahu sitan min Syawal." Udah puasa Ramadan, kemudian diiringi 6 hari. Nah, kemudian itu kan berarti harus sempurna dulu puasa Ramadannya. Kalau punya utang berarti harus dibayar dulu utangnya, baru kemudian dia puasa. Zahir hadisnya demikian. Maka pendapat yang pertama mensyaratkan harus bayar utang dulu. Kemudian dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab ya, di dalam Lataiful Ma'arif, bahwa membayar hutang qadha puasa Ramadan itu menjadi syarat sebelum mengerjakan puasa sunnah Syawal. Dan itu juga yang menjadi difatwakan oleh Syekh bin Baz ketika beliau ditanya dalam masalah ini. Jadi intinya pendapat yang pertama adalah wajib bayar hutang dulu, baru setelah itu puasa sunnah, puasa Syawal. Pendapat yang kedua yaitu nggak harus bayar hutang dulu, puasa Syawal dulu juga boleh. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya kalau kita lihat pengerjaan waktu membayar hutang qadha puasa Ramadan itu waktunya bisa dilakuin kapan aja, ya, bisa dilakuin kapan aja. Sementara puasa Syawal itu hanya bisa dilakukan di bulan Syawal. Jadi dari segi pengerjaannya waktu Syawal itu lebih sempit. Maka di sini boleh mengerjakan puasa Syawal dulu meskipun masih punya hutang puasa Ramadan. Dalil yang kedua yaitu adalah athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau punya hutang puasa, kemudian beliau nggak bisa mengqadha hutang puasa beliau itu kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu berarti besoknya udah Ramadan lagi loh, hampir setahun ya. Beliau sibuk. Kenapa alasannya? Kemudian dijelaskan. Alasannya karena sibuk melayani Rasulullah SAW. Ya, karena saking sibuknya, beliau sampai nggak bisa mengqadha, baru bisa qadha itu di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban besoknya udah Ramadan. Berarti hampir sepanjang tahun tuh beliau nggak punya kesempatan buat qadha. Nah, sebenarnya athar Aisyah ini nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh mendahulukan puasa sunnah daripada puasa qadha Ramadan. Kan tetapi yang menjadi dalil adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau nggak punya waktu buat mengqadha memang karena saking sibuknya. Tapi orang dengan derajat kemuliaan Ummul Mukminin, ya, ibundanya kaum mukminin Aisyah, hampir nggak bisa dibayangkan beliau melewatkan puasa yang fadilahnya sangat besar, ya, seperti puasa Asyura, puasa Arafah, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang derajat keimanannya seperti Aisyah radhiyallahu anha hampir tidak mungkin meninggalkan puasa yang keutamaannya sangat besar ini. Makanya dari sini para ulama menyatakan Aisyah membayar qadha-nya nanti, tapi beliau tetap puasa di bulan Syawal. Memang nggak secara gamblang, nggak secara zahir hadisnya. Tapi di sinilah kedetailannya pemahaman para ulama, bahwa Aisyah memang mengqadha-nya nanti. Tapi nggak mungkin juga beliau meninggalkan puasa yang keutamanya besar. Tapi sebenarnya dijawab lagi sama ulama yang lain. Lah itu puasa yang wajib aja ditinggalin, di qadha-nya nanti apalagi yang sunnah. Tapi intinya hadis Aisyah ini juga dijadikan dalil bahwasanya boleh mengerjakan puasa sunnah dulu baru puasa yang wajib. Kemudian dalil yang ketiga yang menyatakan bahwa boleh puasa sunnah dulu, puasa Syawal dulu baru puasa wajib adalah redaksi dari Nabi SAW tadi. Tsumma atba'ahu sitan min Syawal. Ya, man shoma Ramadhana. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di sini Rasulullah SAW nggak mengatakan puasa Ramadannya secara sempurna. Yang penting udah puasa Ramadan. Ya, yang penting udah puasa Ramadan. Nggak ada redaksi khusus barang siapa yang sudah sempurna Ramadannya sebulan penuh, kemudian nggak ada tuh sebulan penuhnya, nggak ada. Yang penting puasa Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Dan kita tahu bahwa dari kalangan kaum muslimat pasti ada yang nggak puasa karena udzur syar'i, entah karena datang bulan atau karena nifas dan yang lainnya. Sementara dia harus mengqadha di bulan yang lain. Nah, dia mengqadha di bulan yang lain, tapi kan tetap dikatakan bahwa itu adalah puasa Ramadan. Ya, nggak mungkin karena punya utang kemudian tidak dikatakan puasa Ramadan. Makanya dari hadis tersebut tidak dipahami bahwa puasa Ramadannya itu harus lengkap, ya, harus full. Yang penting barang siapa yang sudah puasa Ramadan. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih condong ke pendapat yang kedua ini yang menyatakan bahwa boleh aja puasa Syawal dulu baru berpuasa qadha. Ya, kan, tapi
Khususnya buat yang kaum muslimat ya, yang punya uzur karena datang bulan, kemudian karena haid, karena nifas, karena melayani suami, karena safar, misalkan habis Ramadan langsung safar. Habis safar ternyata nyampe rumah nggak bisa puasa. Ternyata begitu sampai rumah habis mudik haid, datang bulan. Habis mudik ternyata harus ngelayanin suami. Nggak punya waktu buat mengkodok dulu. Maka untuk para wanita yang kondisinya seperti ini boleh mengambil pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa puasa sunnah, puasa Syawal dulu baru qadha. Tapi untuk yang laki-laki yang nggak ada udzur apapun, apalagi punya hutangnya juga cuma sedikit, hutang karena sakit, pernah sakit 2 hari atau 3 hari, 4 hari, ya kerjakan hutangnya dulu. Ya, baru kemudian mengerjakan puasa sunnahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.